Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal, mengasihani kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah yang menjadi manusia sengsara bahkan mati di kayu salib di Golgota, supaya kami boleh dilepaskan, dibebaskan dari sengsara yang kekal, boleh menerima dan mengalami kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih atas firman-Mu yang hendak kami baca, renungkan, mohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Begini bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Kita masih berada di dalam minggu ke-6 sengsara. Judika artinya berilah keadilan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui minggu-minggu sengsara ini kita semakin bertumbuh dalam pengertian, dalam penghayatan akan sengsara bahkan kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus dalam rangka membebaskan kita dari dosa dan selanjutnya mengaruniakan kepada kita kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perikop yang sudah dibacakan untuk kita pada hari ini, kita diajar supaya senantiasa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang sedemikian rupa mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi manusia, bahkan sebagai manusia dia taat sampai mati di kayu salib. Itu menjadi
acuan kata Rasul Paulus, supaya kita pun kiranya dalam kehidupan bersama khususnya boleh memiliki hati dan perasaan yang sama seperti yang ada pada Kristus. Kita bukan saja rendah hati, tapi merendahkan diri sedemikian rupa secara tulus dalam rangka untuk kiranya kebersamaan, kesatuan jemaat boleh senantiasa harmonis dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita mendengarkan tadi bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus merendahkan diri sedemikian rupa, mengalami sengsara dan mati di kayu salib di Golgota. Dia merendahkan diri sedemikian rupa, mengalami sengsara bahkan mati di kayu salib di Golgota. Sengsara dan penderitaan yang tidak sia-sia dilakukannya di dalam kasih, dilakukannya dengan kesadaran dalam rangka menjadi solusi bagimu dan bagiku untuk dapat dilepaskan dan dibebaskan dari utang dosa kita yang dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui sengsara dan kematiannya di kayu salib di Golgota. Dikatakan tadi, nama di atas segala nama boleh diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah kita boleh bersyukur sambil kita boleh merayakan mengenang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sengsara dan kematian yang telah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus tidaklah menjadi sia-sia, tapi mengaruniakan kehidupan yang kekal bagimu dan bagiku. Dan selanjutnya biarlah kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus boleh terus meneladani pikiran dan perasaan Yesus itu, yaitu merendahkan diri di dalam kasih sedemikian rupa, supaya kiranya dalam kebersamaan kita boleh harmonis senantiasa menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Judika, berilah keadilan-Mu ya Tuhan. Jangan pernah mencari nama, sebagaimana dalam perikop kita, oleh kasih yang tulus, oleh sengsara dan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus, namanya ditinggikan di atas segala nama. Biarlah kita tidak mencari nama untuk diri kita sendiri, kita menjalankan kehidupan kita terlebih kebersamaan kita dengan pikiran perasaan sebagaimana dimiliki oleh Kristus, yaitu merendahkan diri sedemikian rupa, mengutamakan kepentingan yang lain sedemikian rupa. Kita percaya keadilan Tuhan tetap dinyatakan, kita boleh tetap beroleh damai sejahtera, bahkan kita boleh tetap dihargai, dihormati oleh Bapa di surga, di mana kita boleh melayaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, Judika. Berilah keadilan-Mu ya Tuhan. Penderitaan sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia, mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya kepadanya. Dan nama Yesus ditinggikan di atas segala nama, dan segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon kasih karunia melingkupi kami semuanya, untuk kiranya pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu boleh senantiasa bergema dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, untuk kami tidak mencari nama untuk diri kami sendiri dalam bentuk apapun. Tolonglah kami untuk kiranya boleh rendah hati, bahkan merendahkan diri dalam kebersamaan kami dalam umat Tuhan, untuk kami boleh saling menghargai, saling menghormati, saling melayani, dan kami aminkan damai sejahtera Tuhan boleh kami terima, boleh kami alami, boleh kami bagikan. Mohon anugerah-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu masih dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, untuk boleh tetap di dalam sukacita, di dalam pengharapan, di dalam kehidupan yang tetap bertanggung jawab, untuk kiranya boleh tetap mencari berkat. Mohon tetap kasih karunia-Mu bagi bangsa dan negara kami. Karuniakan kepada seluruh masyarakat pun tetap kehidupan yang bertanggung jawab. Terima kasih, kami aminkan, kami syukuri minggu-minggu sengsara yang kami jalani, mengenang, merayakan sengsara kematian Tuhan Yesus Kristus, membuat kami boleh semakin bertumbuh, menghargai, mensyukuri, dan tidak akan menyia-nyiakan
pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam namanya, nama di atas segala nama itu, kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.